Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sita dari TI 3A dengan NIM 180100202. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 dan 2 untuk struktur data untuk memenuhi tugas teknik supervisi. Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Ini menurut Wikipedia. Yang kedua, cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pemrograman yang tersusun dari sebuah proses untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan mendesain kumpulan prosedur. Dan proses ini itu disebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah pengumpulan prosedur ya. Dan yang selanjutnya yaitu setelah menemukan prosedur yang tepat, selanjutnya adalah menentukan bagaimana data disimpan dan dikelola. Nah, proses ini itu dikenal dengan struktur data. Untuk ciri-ciri algoritmanya, yang pertama yaitu input, ada minimal 0 input atau lebih. Jadi inputnya itu bukan angka 0, cuman kalau kosong dia itu 0, kayak seperti itu. Nah, untuk output minimal 1 output atau lebih. Untuk deviatif yaitu ada kejelasan apa yang dilakukan efektif, yaitu langkah yang dikerjakan harus efektif. Yang terakhir yaitu terminate, yaitu langkah harus dapat berhenti dengan jelas. Nah, langkah ini itu untuk perulangannya. Untuk mendapatkan closed word yaitu algoritma dan ditambah data struktur adalah program. Nah, untuk penjelasannya, setelah menentukan prosedur atau algoritma yang akan digunakan untuk memanipulasi data, kemudian tentukan struktur data yang akan dipakai untuk mengelola data agar proses manipulasi dapat berjalan dengan mudah. Untuk perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Untuk tipe data yaitu pola representasi suatu data di dalam komputer guna untuk mendefinisikan sebuah objek yang akan digunakan di dalam sebuah program. Untuk tiap bahasa pemrograman memiliki tipe data yang digunakan, yaitu deklarasi terhadap variabel tipe data tersebut. Yang kedua, menyediakan kumpulan operasi yang mungkin terhadap variabel bertipe data tersebut. Contohnya yaitu integer atau int, float, char, varchar, dan lainnya. Untuk objek adalah kumpulan elemen yang memungkinkan untuk suatu tipe data tertentu. Contohnya integer yang mengacu pada objek data minimal minus 32.768 sampai dengan 3.267 dan byte antara 0 sampai 255 dan string merupakan sekumpulan karakter. Untuk struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi yang ada di dalamnya. Untuk aktivitas dalam struktur data dibagi dua, yaitu yang pertama mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah sesuai dengan tipe data yang ada. Dan yang kedua yaitu menunjukkan mekanisme kerja operasi-operasinya. Contoh, integer dimulai dari minus 32.768 sampai dengan 32.767, dan jenis operasi yang diperbolehkan untuk integer adalah plus, minus, kali, bagi, mod itu nilai tengah, floor, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, dan sebagainya. Untuk struktur data ini adalah objek data plus operasi manipulasi data. Jadi struktur data dapat berjalan apabila kedua unsur ini dapat terpenuhi. Untuk yang kedua yaitu abstract data type atau ADT. Untuk tipe data ini
Yang dimaksud dalam ilmu komputer maupun bahasa pemrograman adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat ditemui pada suatu benda. Contohnya seperti bilangan bulat, bilangan desimal, dan yang lainnya. Tipe data dapat dibagi menjadi tipe data dasar atau built-in. Contohnya itu chart, int, float, boolean. Dan tipe data bentukan yaitu tipe data yang telah melalui proses ya. Contohnya itu type def, struct, yang disebut juga dengan ADT. Untuk type def adalah suatu keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan tipe data dengan nama lain atau alias. Type def digunakan salah satunya untuk mempersingkat bentuk penulisan atau sekedar untuk mempermudah mengingat. Untuk bentuk penulisannya yaitu type def, tipe data lama, terus kemudian diikuti dengan nama alias. Contohnya yaitu type def, integer, angka. Ini untuk nama yang pertama. Lalu type def, char string 100. Pada contoh di atas itu sudah dibuat tipe data angka dan string. Lalu untuk penggunaannya pada main atau program dipanggil yaitu nama alias dengan nama yang akan diproses. Contohnya tadi kan type def int angka. Nah di bawah itu tinggal dituliskan angka, itu nama lama, dan umur, itu nama baru. Nah terus type def char string 100. Nah stringnya itu kan merupakan nama nama pertama, dan yang kedua itu nama, dan string nama. Nah untuk namanya ini itu untuk yang akan diproses. Untuk struct adalah tipe data yang dapat menyimpan sejumlah data dan mempunyai tipe data yang berbeda. Variabel yang menyusun struct di mana dinamakan dengan elemen struct, berbeda dengan array yang berupa kumpulan variabel yang bertipe data sama. Untuk umumnya yaitu struct untuk tipe data, lalu nama variabel. Nah tipe data antara 1 dan 2 itu bisa berbeda. Contohnya itu yang di samping ya. Untuk struct buku, cara kode buku 10. Untuk kode buku, judul, ISBN, dan pengarang itu kan masih char, tapi untuk berat itu int. Nah ini tuh bisa digunakan dalam struct. Untuk struct atau bisa juga seperti di bawah ini, yaitu struct cara kode buku, char, dan berat. Lalu ini ada nama buku ya, structnya itu diganti dengan nama buku. Ya untuk struct, untuk mengakses elemen dari struct gunakan titik. Contohnya itu di bawah ya. Cout ini kan untuk menampilkan di layar nama buku. Untuk cin memproses ya buku titik kode buku. Nah di sini itu kita memanggil nama struct yang sudah dideklarasikan di atas. Buku itu nama struct dan kode buku itu dalam structnya loh. Di sini kan ada nih kode buku. Nah kita panggil itu buku titik kode buku. Artinya kita memanggil function struct dan kita memanggil isi struct dengan nama kode buku. Nah untuk type def struct digunakan untuk menentukan suatu variabel baru dengan kumpulan dari variabel dari tipe data yang berbeda-beda juga. Untuk type def struct ini strukturnya itu tipe data, nama variabel seperti tadi ya, nama struct. Contohnya yaitu nama struct, cara penerapannya yaitu type def struct, char processor, integer RAM, lalu char VGA 40, lalu namanya PC. Nah PC itu digunakan untuk pemanggilan. Lalu untuk array-nya dapat dideklarasikan array dengan tipe data bentukan seperti contoh untuk PC COM10. Nah ini itu mendeklarasikan PC dengan komputer dengan dengan inilah jumlah variabelnya sejumlah 10. Untuk penggunaannya cin, get, comp0, processor,
30, prosesor 30. Jadi get berarti kan dia itu akan mengambil COM0 dari COM0 itu nama arraynya, lalu titik prosesor ini nama dari di dalam struct-nya, lalu cin masukkan COM0 RAM, berarti di array 0 di COM itu dimasukkan RAM. Cin get dia itu mengambil COM0 VGA, 40, berarti dari COM dengan array 0 kita mengambil VGA dengan panjang 40. Lalu cout ini kan untuk menampilkan di layar ya, cout prosesor COM0 prosesor, berarti kan kita mengambil dari array ke 0 dengan nama prosesor. Untuk RAM COM0 array 0 di kolom RAM, dan VGA COM0 dari VGA. Untuk struct dalam struct bisa menjadikan tipe data bentukan sebagai salah satu variabel dalam sebuah tipe data bentukan baru. Nah, contohnya ini di atas, yang di bawah ini ya, type def struct char prosesor 30, integer RAM VGA 40. Nah, dengan nama type def-nya itu spec. Nah, lalu type def struct untuk nama spec ini digunakan kembali di dalam type def struct lainnya. Nah, di sini tuh contohnya ada type def struct, lalu spec kombi, char merek, harga dengan nama laptop. Jadi dengan type def struct nama laptop ini ada di dalamnya ada type def struct punya spec kombi. Kombi ini nama lain dari spec ya. Terus laptop ini nama panggilannya laptop LTP ini untuk nama panggilan ya. Lalu untuk pemanggilan di programnya yaitu cin get, kita mendapatkan kode dari LTP type def struct LTP dengan di dalam merek dengan variabel 40. Lalu cin LTP harga. LTP itu dari type def struct laptop, kita mengambil harga. Lalu cin get mengambil LTP kombi prosesor. Nah, ini LTP itu type def struct LTP, lalu kombi itu merupakan type def struct punya spec ya, tapi di sini itu namanya kombi, nama alias. Lalu di dalam kombi atau di dalam spec ini kita panggil prosesor. Prosesor ada nggak? Ada, ternyata di spec dengan variabel 30. Lalu cin get LTP kombi VGA 40. Nah, ini sama aja kayak tadi, dari struct LTP kita ambil struct kombi di dalamnya, kemudian di dalam struct kombi ini kan nama aliasnya itu dari spec kita mengambil VGA dengan variabel 40. Lalu LTP kombi RAM itu sama aja. Nah, untuk cout-nya, untuk outputnya yaitu spec laptop. Untuk pemanggilan tinggal LTP dari nama struct titik merek dalam struct-nya itu ya. Lalu untuk harga LTP harga, prosesor LTP kombi prosesor, RAM LTP kombi RAM, VGA LTP kombi VGA. Nah, untuk cin di atas ini itu digunakan sebagai pengambilan variabel untuk pengambilan data dari ini database ya, kalau dalam struct. Lalu dari cout ini untuk menampilkan, nah makanya di sini itu cuma memanggil fungsi. Nah, sebenarnya itu fungsinya di sini get LTP ini seperti itu. Dalam struct LTP itu memanggil type def milik laptop karena ini merupakan persingkatan panggilan dari laptop yang sudah dideklarasikan ya. Lalu di dalam LTP itu ada pemanggilan type def lain, yaitu milik kombi dengan nama panggilan lain yaitu spec. Ini dalam kombi itu akan dipanggil data dengan nama prosesor VGA
dan program. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.